Bos, di tengah ramainya kuliner Bandung yang selalu viral, ada satu cemilan lawas yang harumnya selalu bikin orang berhenti melangkah. Namanya tempe si mana lagi. Keripik tempe legendaris dari Pasar Kosambi yang sudah dicari pelanggan sejak puluhan tahun. Halo bos, nama saya Agus. Saya salah satu pengelola dari toko oleh-oleh si mana lagi. Di sini kami menyediakan berbagai macam oleh-oleh, makanan ringan, terutama yang paling laris ini adalah tempe. Mau tahu cuannya bos? Ikuti kami di Cuan Bos. Meski kelihatannya cuma tempe goreng biasa, tapi proses pembuatannya ternyata nggak sesimpel itu, bos. Tempe yang dipakai di sini dibuat khusus oleh pengrajin langganan. Teksturnya lebih padat dari tempe konsumsi rumah tangga. Buat tempe sendiri, tempenya kita pesan khusus ke pengrajin tempe. Jadi yang dipakai tempe yang buat gorengan itu berbeda sama tempe yang ada di pasaran. Proses selanjutnya ada di bagian pengirisan. Tahap ini juga jadi kunci bisnis tempe goreng si mana lagi. Karena kalau terlalu tebal, tempe jadi keras. Tapi kalau terlalu tipis, malah gampang hancur saat digoreng. Jadi untuk proses pengirisan, jadi kita udah punya ukuran khusus untuk pengirisannya. Nggak boleh terlalu tebal dan nggak boleh terlalu tipis. Jadi untuk untungnya tergantung pada irisan ini. Bos, karena proses ini penting, pengirisan hanya dilakukan oleh karyawan yang berpengalaman. Dari satu lonjor tempe bisa diiris menjadi 18 lembar tipis. Dan sebelum penggorengan dimulai, ada satu lagi rahasia rasa tempe goreng Kosambi selalu ngangenin. Yap, tentu saja. Ini soal racikan bumbunya, bos. Tempe goreng si mana lagi dibalut dengan tepung yang diracik dengan resep turun-temurun yang bikin rasanya punya ciri khas sendiri. Keunggulannya dari rasa tadi, terus teksturnya, terus kerenyahan, memang beda sama tempe-tempe yang lain. Hasil akhirnya pun bukan cuma renyah, tapi juga punya daya simpan yang panjang. Jadi cocok dibawa jadi oleh-oleh atau dikirim keluar kota. Buat ketahanan, masa simpan tuh 6 bulanan. Masa simpan 6 bulan, kalau misalkan dalam kemasan itu bisa nyampe 4 bulan sampai 5 bulan. Menariknya bos, kalau kebanyakan keripik tempe identik dengan rasa asin, si mana lagi justru punya ciri khas manis gurih. Dan varian itulah yang malah jadi favorit pelanggan. Ini kan yang udah legend tuh yang manis. Saya kasih labelnya yang merah, terus ini yang biru tuh yang asin. Meski persaingan oleh-oleh di Bandung makin ramai, tempe si mana lagi masih jadi buruan pelanggan lama maupun wisatawan. Setiap hari mereka bisa mengolah puluhan batang tempe dan hampir semuanya selalu habis terjual. Buat produksi sekarang 80 keping tempe ya. 80 batang tempe itu jadinya hampir 1,5 kintal sampai 200. Kelebihannya lagi, tempe di sini selalu fresh dari penggorengan, bos. Pembeli pun boleh langsung cobain tempe yang mau dibeli dan dibungkus sesuai permintaan. Buat sebagian pelanggan, tempe ini bukan sekedar cemilan, tapi juga rasa nostalgia yang selalu dicari saat main ke Bandung. Ini langganan saya sih. Oh. Kecimpring, batagor, terus pisang sale, tempe manis, tempe pedas ya Pak ya, senangnya ya. Menariknya bos, di tengah ramainya promosi makanan di sosial media, si mana lagi malah nyaris nggak pernah iklan besar-besaran. Bahkan mereka juga nggak punya akun sosial media khusus untuk promosi. Kira-kira apa nih bos yang membuat mereka tetap eksis? Kebetulan
di Simalagi itu bisa diantar gitu Kak. Diantar, nah jadi kalau misalkan orang-orang yang pelanggan di luar pengen ngerasain tempe itu masih bisa gitu. Jadi kita kirimin dari sini via ekspedisi. Kalau enggak, mereka juga bisa belinya di toko online kami. Perpaduan antara label legend dan market online yang terus tumbuh menjadi senjata ampuh untuk membuat tempe Simanalagi ini tetap menjadi buruan para pecintanya. Siapa sangka, cuan melimpah bisa datang dari produk sederhana, Bos. Buat harga sekarang per kilonya 70, yang manis sama yang asin, terus yang pedasnya 80 sama tempe sama keripik oncom. Terus buat kalau omsetnya per hari yang di offline-nya sehari itu bisa nyampai 6 sampai 7 juta. Terus kalau yang di online-nya bisa nyampai 2 sampai 4 juta. Dari omset itu, bisnis tempe ini bisa meraup untung hingga 20% yang mampu menghidupi 15 karyawan. Dari tempe sederhana, ternyata bisa lahir usaha yang bertahan hingga puluhan tahun, Bos. Oke, buat teman-teman yang mau berjalanin bisnis, yang penting dijalanin aja dulu, terus selanjutnya konsisten. Karena dengan konsisten, bisnis akan tetap berjalan. Dan yang penting, cuan, Bos. Tahu Sumedang dengan taburan cabai rawit segunung ini juga jadi salah satu ikon kuliner yang wajib dicoba. Tiap hari Minggu di Tegalega, hari-hari biasa di Metro, di Dayeuhkolot, dekat sektor, udah jam 5 sampai ke jam 7. Jam 7 pagi, kalau sini jam 4 subuh nyampe jam 11. Selama 23 tahun, Pak Sandy setia berjualan di sudut lapangan Tegalega setiap hari Sabtu dan Minggu. Menariknya, cabai rawit yang jadi pasangan setia tahunya diberikan dengan porsi yang melimpah tanpa ada biaya tambahan. Enggak rugi. Yang belinya di pertanian saya mah, enggak di bandar gitu. Ini dia bos rahasianya. Berkat akses langsung ke petani, harga cabai jauh lebih murah dibanding pasar umum. Makanya Doi berani memberikan cabai dalam jumlah berlimpah. Dan inilah yang jadi daya tarik utamanya. Pembeli merasa lebih untung karena dengan harga tahu yang sama, mereka dapat bonus cabai segunung tanpa harus bayar lebih. Konsep nilai tambah seperti ini dalam bisnis dikenal sebagai value for money. Pelanggan merasa mendapatkan lebih banyak dari yang mereka bayar, sehingga loyalitas pun terbangun dengan sendirinya. Harga tahunya 50.000 satu loyang. Capainya ya hampir 10 kilo lah. Saya seneng gitu jualan di sini gitu. Banyak orang gitu, pasti jualan tahu bagus lah gitu sama cabai. Sekali jual, cabai rawitnya bisa habis sampai 10 kilo sehari. Menemani ratusan potong tahu Sumedang yang lakunya bak roket. Hari-hari biasa 1.000. Ya, 1.000 biji. Kalau Tegalega mah 10.000. Ya, 10.000 tahu. Hari-hari biasa mah 200 lah. Namun hari Tegalega mah ya nyampe lah 1,5 juta. Bayangin bos, kalau hari biasa hanya terjual sekitar 1.000 biji, di Tegalega bisa melejit sampai 10.000 biji sehari. Cuannya pun naik tajam, omsetnya bisa tembus sekitar 1,5 juta dalam sehari. Dalam berjualan, bukan cuma rasa yang penting, tapi juga lokasi yang strategis. Oke bos, tahu saya laris manis. Habis sama tahunya sama cengeknya. Mau usaha, cari unik lah. Yang penting cuan bos.
Bos, Anda menyaksikan Cuan Bos bersama saya Wanda Dwi Utari. Nah, katanya nih ada oleh-oleh baru dari Kota Bogor yang unik banget, beda, terus warnanya ungu. Kira-kira apa ya? Tonton selengkapnya di Cuan Bos. Terus yang kedua, kan kalau kita jualan suatu produk harus ada USP-nya kan. Apa sih uniknya gitu kan. Donat ini udah macam-macam banget dari mulai pumpkin, kentang gitu. Terus aku melihat peluang kayaknya dari ubi ungu belum ada nih. Dan kebetulan tuh aku tuh suka warna ungu. Berawal dari kecintaan doi sama warna ungu, berlanjut jadi inspirasi bikin donat. Dan lahirlah toko donat UB pertama di Indonesia. Dalam mengelola bisnis donatnya ini, Wanda didukung penuh oleh sang suami, pengusaha Haidar Wijianto. Maklum bos, Wanda kan belum berpengalaman dalam berbisnis. Dunianya yang sekarang beda banget dari profesi Wanda yang sebelumnya. Mungkin kalau dulu masih di belakang komputer, masih di belakang kamera, di belakang dengan cahaya lampu di studio gitu. Kalau sekarang di depan aku adalah kompor dan adonan-adonan itu gitu. Beda banget sih gamenya, tapi karena memang aku senang belajar dan punya mentornya tuh bener-bener suami gitu kan yang bener-bener dia paham. Jadi aku senang banget, enjoy banget sih dengan profesi baru aku ini gitu. Tapi tetap ya bos, Wanda punya tantangan di profesi barunya ini. Fleksibel waktu iya. Tapi kalau dulu mungkin sebagai karyawan, kalau udah selesai kantor, pulang ya udah nggak mikirin apa-apa kan, pekerjaan udah beres gitu. Kalau sekarang nggak bisa, jadi kayak pulang ke rumah tetap mikirin ini naikin omset gimana, terus memasarkannya produk gimana gitu kan. Ada kan lebih banyak PR-nya. Jadi sebenarnya mau jadi karyawan atau jadi entrepreneur tuh dua-duanya sama, cuma mau pilih lebih capeknya yang seperti apa nih, sulitnya yang lebih seperti apa nih gitu. Jadi dua-duanya sih menurut aku punya tantangan masing-masing sih. Bos, dari sekian banyak cemilan khas Kota Bogor yang terus berinovasi, donat UB ini patut diperhitungkan. Donat ini hadir dengan cita rasa yang unik, teksturnya yang lembut dan fluffy, dan beragam topping yang bisa dipilih customer. Jadi donat UB itu adalah donat yang berbahan dasar ubi ungu yang dikreasikan dengan beberapa topping yang memang kita lempar dulu ke masyarakat nih, ada topping celup, ada topping klasik, sama ada topping premium. Kira-kira mereka tuh lebih suka yang mana, kayak gitu. Sebenarnya sama aja kalau topping nggak jauh beda sama yang lain. Cuma yang membedakan dengan donat-donat lainnya, donat ubi ungu itu yang pertama warnanya beda, warnanya ungu. Dan yang kedua adalah secara tekstur. Jadi tekstur luarnya tuh crunchy atau crispy, tapi dalamnya tuh fluffy, lembut gitu. Bahan yang umum untuk membuat donat seperti terigu, kentang, dan telur dikombinasikan dengan ubi ungu agar bisa mendapatkan warna ungu yang mencolok sesuai dengan warna kesukaan Wanda. Nah bos, ini aku lagi bikin pesenannya customer. Jadi di sini tuh ada 14 rasa. Mulai dari klasik tuh kayak meses, polos, gula halus, keju. Nah terus ada juga yang celupnya. Celupnya ini kayak rasa matcha, terus ada rasa glaze, ada tiramisu. Pokoknya enak bos, mantap. Untuk pilihan toppingnya banyak banget bos. Dari gula halus, meses coklat, meses ungu, susu, almond, dan keju. Ada juga yang dicelup ke pasta coklat, tiramisu, matcha, taro, pistachio, dan strawberry. Dengan pilihan topping yang beragam, donat ini dibanderol mulai dari 9.000 saja loh bos. Uniknya, Wanda juga menyiapkan varian lain seperti donat frozen dan donat mini. Sebenarnya dari ubi ungu itu kan memang udah ada warnanya ya. Cuma maksudnya kita kan pengen sekarang itu kan kalau misalnya jualan produk tuh kayaknya bukan hanya dari segi enaknya dulu, bahkan kayak sekarang tuh harus yang containable gitu. Kalau jualan harus yang warnanya tuh secara estetikanya tuh gambarnya seperti apa.
Beh, sebagai pendatang baru, Wanda beneran menguasai produk yang doi jual dan pangsa pasarnya, bos. Ini terbukti dari penjualan yang terus meningkat dan donat ube makin famous di pasaran. Ini bisnis pertama aku untuk F&B, jadi nggak mau terlalu jor-joran untuk invest terlalu besar, jadi bener-bener lempar dulu ke pasar, ke masyarakat, kira-kira diterima atau enggak gitu. Kita diterima sih alhamdulillah gitu. Banyak yang nanya kayak mau buka cabang di mana gitu. Sementara awalnya bikin donat ube ini adalah aku tuh pengen jadi oleh-oleh baru dari Bogor. Tuh bos, tagline produknya cerita manis dari Bogor, biar hidupnya tetap manis abis makan donat. Nah, kalau pemasarannya gimana nih bos Wanda? Kita menjual produk itu nggak hanya dari produknya aja, tapi juga harus ada narasi-narasinya kan. Karena aku suka warna ungu, itu juga jadi ada narasinya kenapa produk ini ada. Dan kalau misalnya secara marketingnya, secara konten-kontennya ada yang jadi pembawa berita, ada yang live report gitu. Karena itu mengadopsi dari background aku sebelumnya yang bekerja di bidang media gitu sih. The power of social media mah tetap lah ya bos. Apalagi sebagai konten kreator yang punya jutaan followers, mudah banget bagi Wanda untuk bikin konten yang bisa menarik pembeli. Jadi secara penjualan kita ada di ojek online, terus juga kita nyiapin frozennya karena alhamdulillah respon customer tuh ada yang pengen dikirim ke luar Jawa gitu kan. Sementara kan kalau secara dikemas donat yang udah di topping kan agak sulit ya, makanya kita jual frozen, nah itu bisa di e-commerce jualnya. Sekarang boleh dong spill omsetnya. Average per bulan itu kita bisa menghabiskan sekitar 5.000 sampai 6.500 donat per bulan. Dikalikan sendiri lah, harganya range dari 10.000 sampai 15.000, jadi dikalikan sendiri, silakan. Tuh bos, silahkan hitung sendiri. Sebagai newbie, cuan yang doi dapat nggak kaleng-kaleng loh. Apapun profesinya, yang jelas harus fokus dan yang terpenting tentukan bisnis apa yang cocok. Tentunya bisa dimulai dari hal yang kita suka. Kayak Wanda si penyuka warna ungu yang pilih produk bisnisnya dari warna kesukaannya. Nah bos, yang pengen belajar bisnis harus perhatikan yang pertama unique selling proposition atau USP, yang kedua harus containable, dan ini yang paling penting harus cuan bos! Bos, siapa yang nyangka ngopi santai di kota Bandung sekarang nggak cuma soal denger musik atau foto estetik buat media sosial. Di tempat ini, pengunjung malah asyik ngeruk tanah, naikin eskavator sambil nyeruput es kopi dingin. Tempat makan yang satu ini sukses mengubah mainan mini diggers jadi pengalaman seru yang bikin orang rela datang jauh-jauh. Halo bos, saya Miko dari Rasa Pawon Lawas Resto and Cafe. Selain masakan Nusantara, kita juga ada coffee shop dengan konsep arena mini diggers. Mau tahu cuannya? Ikutin kami ya bos. Bos, konsep kafe yang satu ini memang bikin penasaran. Ada eskavator, truk, sampai alat pengeruk tanah yang dibuat mirip seperti aslinya. Mini diggers itu diggers dari kata digging, menggali. Di situ ada truk, ada eskavator, ada alat-alat berat untuk bangunan. Serunya lagi, pengunjung nggak dibiarin belajar sendirian. Selama bermain, ada teknisi yang siap nemenin dan ngasih arahan. Jadi, meski baru pertama kali pegang remote-nya, tetap bisa ikut ngerasain sensasi jadi operator alat berat. Dari sini kelihatan, mereka paham betul kalau pengalaman pertama itu penting. Karena kalau orang sudah merasa seru di awal, biasanya bakal balik lagi. Kalau di RC Diggers Coffee Shop, teman-teman konsumen cukup datang mungkin dengan biaya yang cukup murah 50.000. Itu bisa main 15 menit, free satu pilihan minuman kesukaannya mereka. Bos, arena mini diggers ini memang dikemas apik di dalam kafe. Ada paket main sendiri,
sampai paket keluarga yang bisa dimainkan bareng-bareng. Dan menariknya, pengunjung yang datang itu campur aduk, mulai dari anak muda, pekerja kantor, sampai orang tua yang sekedar pengen ngerasain sensasi baru. Seru banget ngopi di sini. Kita di sini selain bisa ngopi, kita juga bisa main mini diggers, bisa stress release juga. Meski viral karena mini diggersnya, soal makanan dan minuman mereka tetap serius. Karena mereka tahu pengunjung mungkin datang karena penasaran, tapi yang bikin balik lagi ya rasa makanannya. Benefit yang kita tonjolkan di RPL Coffee ini, selain teman-teman bisa main mini diggers, di situ juga teman-teman bisa mencoba untuk beberapa menu yang mungkin asing ya. Minuman di sini juga nggak biasa, Bos. Ada charcoal drink dengan warna hitam pekat yang langsung bikin orang melirik. Ada juga Blue Lagoon segar yang cocok dinikmati sambil main mini diggers. Dan sesuai namanya, rasa pawon lawas juga menyajikan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Menu yang paling dicari pengunjung ada cumi asam pedas, bebek Madura, dan ayam sambal bakar. Semua dimasak dengan racikan yang dijaga supaya tetap konsisten. Barista kita juga sudah tersertifikasi, jadi istilahnya bukan yang kaleng-kaleng, serta alat-alat kita juga mumpuni. Jadi kita benar-benar fokus di coffee shop ini mengandalkan taste. Menariknya, semua ini berawal dari hal sederhana. Miko melihat banyak perantau di Bandung yang rindu makanan daerahnya sendiri. Dari situlah ide rasa pawon lawas muncul. Kita terinspirasinya itu gimana caranya seorang perantauan itu tidak bingung untuk mencari makanan khas daerah. Tapi Miko nggak mau berhenti di situ. Saat melihat konsep mini diggers cafe di Dubai dan London, ia malah kepincut buat coba mengawinkan dua kuliner dan permainan. Sebuah ide yang awalnya terdengar nekat, tapi justru jadi pembeda paling kuat. Kita kombinasi dengan coffee shop, dengan resto untuk bisa jadi gebrakan yang pertama di Pulau Jawa di Indonesia ini gitu kan. Bos, Miko juga paham, di era sekarang bisnis yang menarik itu harus punya pembeda. Pertama memang kita gandeng sosial media. Terus yang kedua kita gandeng juga beberapa komunitas untuk bisa hadir. Gandeng dengan Dinas Pariwisata. Kita udah terdaftar di Dinas Pariwisata bahwa di sini ada RPL Coffee di area Bandung. Dan strategi itu terbukti berhasil, Bos. Pengunjung yang datang langsung melonjak. Hari biasa bisa 50 sampai 100 orang per hari. Sedangkan akhir pekan dan hari libur jumlahnya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Cuannya pun gak main-main. Dalam sebulan, omsetnya bisa menyentuh 300 sampai 500 juta rupiah. Dengan keuntungan di kisaran 35 sampai 40%, sebuah angka yang membuktikan ide unik yang dikerjakan dengan serius memang bisa jadi ladang rezeki. Dari sini kita belajar, Bos. Kadang peluang usaha itu muncul dari hal yang terlihat main-main. Tapi saat dikerjakan dengan niat, kreatif, dan berani tampil beda, hasilnya bisa di luar dugaan. Bos, bagi teman-teman untuk memulai usaha seperti ini tidak perlu takut karena di lokal pun juga banyak yang menyediakan. Konsep kita di sini tuh kita memulai pakai ATM dan IPK. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian IPK itu untuk strategi kita, inovasi, pemasaran digital yang tepat, dan juga konsistensi. Yang penting, cuan, Bos! Cekrek, cekrek, cekrek. Kalau bos-bos yang sering main ke daerah Puncak Bogor, pasti udah sering lihat para fotografer ini kan?
Fotografer yang setiap harinya standby dari pagi sampai sore buat fotoin siapa aja yang lewat di jalur puncak. Halo bos, saya Samsudin. Saya fotografer di kawasan Puncak yang tadinya cuman hobi tapi sekarang jadi cuan. Penasaran? Pengen tahu? Tetap di Cuan bos. Kang Samsu nggak pernah kepikiran sebelumnya nih bos, kalau ternyata hobinya ini bisa jadi profesi yang menghasilkan cuan. Awalnya nih bos, Kang Samsu adalah pedagang kaki lima di kawasan Puncak yang sering dimintain tolong wisatawan lokal buat fotoin mereka yang lagi liburan tuh. Doi dan teman-teman komunitasnya melihat celah cuan dari sini nih, karena emang belum ada fotografer profesional di kawasan Puncak bos. Padahal ya bos, wisatawan yang datang ke Puncak tiap weekend bisa mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang loh bos. Awalnya cuma 1 orang atau 2 orang, tapi kita gimana caranya nih, istilahnya mungkin wisata yang sebesar ini biar kita ada fotografer semua lah intinya gitu ya. Akhirnya kita nyari-nyari sampai alhamdulillah bisa terbentuk komunitas yang mungkin bisa dibilang hari ini terbentuk. Hebatnya mana? 1, 2, 3. Dari pedagang kaki lima, Kang Samsu nekat belajar fotografi secara otodidak lewat internet. Pelan-pelan Kang Samsu sama teman-temannya bisa nabung dan akhirnya kebeli tuh kamera standar fotografi bos. Kalau untuk dibilang berkembang, alhamdulillah ya bisa dibilang 90% lah. Yang tadinya mungkin hanya 1-2 orang, mungkin sekarang kurang lebih ada 100. Adanya penertiban pedagang di kawasan Puncak juga jadi pemicu makin berkembangnya fotografer di Puncak nih bos. Banyak mantan pedagang kaki lima akhirnya mengikuti jejak Kang Samsu dan teman-temannya. Sadar makin banyaknya peminat di profesi yang sama, akhirnya diputuskan deh tuh untuk mengkoordinir semua orang yang pengen terjun juga di bisnis ini bos. Ini dinilai penting karena untuk menghindari gesekan antar fotografer dan memastikan keselamatan pelaku bisnis serta semua pengguna jalan yang melintas. Pada waktu itu sebelum saya menjadi komunitas fotografi, saya sebagai pelaku usaha pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang boleh dikatakan UMKM ya. Cuman pada waktu itu sering adanya peraturan pemerintah seperti penggeseran, penggusuran, lain sebagainya gitu ya. Yang akhirnya nggak menentu gitu, endingnya kemana gitu. Sehingga kita nggak ada jalan buat nyari cuan gitu ya. Alhamdulillah kita ketemu sama teman-teman fotografi. Bos-bos, jangan kaget karena harga per fotonya di sini murah banget. Bukan 20.000 atau bahkan 50.000, melainkan cuma Rp5.000 per file aja tuh bos. Yes, di sini emang fotonya nggak dicetak kayak di tempat-tempat wisata kebanyakan. Cukup pakai soft file aja, fotonya langsung dikirim ke konsumen bos. Kita sih lebih ke random ya, siapa aja intinya kita menawarkan istilahnya mau keluarga atau pasangan siapakah itu, yang penting kita akan coba ambil untuk candid dan kita tawarkan jasa kita. Kalau misalkan dia mau kita lanjut. Nggak perlu ada drama maksa untuk fotonya dibeli. Para fotografer Puncak ini nothing tulus aja, foto-fotoin pengguna jalan yang lewat. Meski begitu, siapa sangka nih bos, tiap orang bisa panen cuan sampai Rp500.000 kalau daerah Puncak lagi rame-ramenya. Mereka nggak cuma fotoin pengguna jalan aja, tapi terima jasa foto acara-acara kantor atau keluarga yang ada di sekitaran Puncak. Kalau ini biaya jasanya udah beda lagi ya bos, hitungan biayanya udah per jam tuh. Yang pertama karena kita bareng-bareng ya, biar ada yang motoin. Karena kan kalau misalnya yang motoin tim dari kita nantinya kan ada yang nggak ke foto. Karena ada jasa makanya kita pakai aja, karena kameranya juga kan lebih profesional. Setuju ya bos? Secanggihnya handphone zaman sekarang, kamera standar fotografi kayak gini tetap dicari untuk dapat hasil yang lebih memuaskan. Gak lupa didukung sama skill mumpuni penggunanya juga tuh bos. Bisnis yang udah dijalanin dari tahun 2019 ini gak langsung gitu aja bisa dikenal masyarakat dan diterima di kafe-kafe kece daerah Puncak.
Mereka nggak pernah bosan untuk post kegiatan mereka setiap hari atau post contoh-contoh hasil jepretan mereka, Bos. Kalau di sosial media kita alhamdulillah berjalan ya, ada beberapa sosial media yang kita gunakan. Nah dari situ alhamdulillah kita berkat sosial media yang tadinya kita nggak, mungkin pengunjung yang ke puncak nggak tahu keberadaan kita tentang aktivitas foto, dan alhamdulillah sekarang mereka jadi mungkin yang lewat di jalan pun mereka udah langsung kayak gini kan banyak. Nah itulah berkat sosial media. Kang Samsu nggak cuma promo sendirian aja, tapi semua anggota komunitasnya juga solid, Bos, untuk konsisten bangun bisnis ini biar makin berkembang. Buat bos-bos yang punya hobi yang sama, kalau mau dijadiin cuan, kalian bisa ikutin kita nih. Kita ada tipsnya. Jadi kalian bisa cari komunitas seperti kita-kita yang siap bantu dengan modal awal dan bisa ajarin sampai kalian bisa. Dan yang kedua, konsisten jalanin bisnisnya, upgrade terus tekniknya. Yang penting cuan, Bos.